Ini dia podcast pilihan yang bisa kamu dengarkan. POTMI Highlight. Pada dasarnya keterbatasan tuh akan selalu ada. Kayaknya sama pandemi ini ketemu teman di Skype lebih bagus ketemu begitu lah. Film terbaru yang udah cukup lama ditunggu-tunggu yaitu Godzilla vs Kong. Kembali lagi di Highlight POTMI masih bersama Yusuf, Bobby dan juga Fajar. MJ listener yang mau ikutan gabung ngobrol-ngobrol sama kita juga bisa ya di WhatsApp ke 02158304024. Oh iya, ngomongnya kalau WhatsApp ke nomor saya aja ya 0821. Karena kita masih mau ngomongin yang viral and challenge. Kan tadi kita udah ngomongin yang Frozen Honey Challenge sama iko-ikoyan ya. Iko-ikoyan. Kan? Tapi beberapa hari ini kita masih merasakan hype-nya Olimpiade yang benar banget. Yang emang viral di mana-mana. Apalagi atlet-atlet kita yang sudah berusaha untuk mendapatkan medali emas dan perak dan perunggu. Dan total sekarang Indonesia udah mendapatkan 5 medali ya. Kemarin aja. Kemarin 1 emas, 1 perak, 2 perak, 3 perunggu. Terima kasih Mas Is. Yang perunggunya terakhir dari Anthony Sinisuka Ginting ya, yang mengalahkan Kevin Carden dari Guatemala. Thank you Ginting. Terima kasih Ginting. Terus yang luar biasa juga ada perjuangan dari Gracia Poli dan Apriani dari emas. Yang akhirnya mendapatkan emas ya. Dan kita juga harus apresiasi atlet-atlet lain yang sudah berpartisipasi tapi tidak belum mendapatkan sesuatu ya kan. Tapi itu apresiasinya kita buat Olimpiade tahun 2024 nanti. Betul, masih ada olimpiade lainnya. Kita kasih semangat. Ya, dan kemarin juga sempat viral pembahasan tentang Eko Yuli dari atlet cabang olahraga angkat besi yang dia tidak pernah absen di 4 olimpiade. Ayo tebak olimpiade apa aja? Benar ya, benar. Yang pertama itu ada di Olimpiade Beijing tahun 2008. Beijing. Yang kedua? Yang data dulu di Beijing ini Eko Yuli itu di nomor 56 kg. Nah, dia dapat perunggu. Bener nggak? Bener. Aman ya. Aman. Si baca. Terus Eko tuh dapat lagi medali perunggu lagi, Bob. Itu di Olimpiade 2012 di London, Inggris. Itu di nomor 62 kg udah mulai naik. Waktu di London angkat besi itu satu-satunya cabang olahraga deh kalau nggak salah yang hanya menyumbangkan medali. Medali paling Karena waktu itu bulu tangkis tidak menyumbangkan sama sekali. Oh iya, karena kalah di awal atau gimana? Sampai saat ini sih memang untuk andalan mendapatkan medali dari Indonesia memang hanya di panahan, badminton sama di angkat besi. Angkat besi, iya. Nah. Lanjut Yus, yang ketiga. Oh, yang ketiga itu ada di Olimpiade Rio 2016. Dia mendapatkan naik medali perak di angkatan 312 kg di kelas 62 kg. Dan yang terakhir Bob kemarin akhirnya kembali mendapatkan perak di Jepang. Alhamdulillah. Mas Eko ini bisa dapat emas. Harusnya. Sepertinya ada slip ya. Agak informasinya dari berita-berita yang ada. Tapi kita tetap apresiasi Mas Eko, Anda luar biasa. Mas Eko. Kami bangga dan tetap jatuh cinta. Ngomong, kayaknya hari ini kita mau langsung interaktif deh sama Mas Eko ya. Fajar kenal banget ya sama Eko ya berarti ya? Kenal, CS ya. Bagaimana sudah terhubungkah dengan Mas Eko? Mas Eko, halo Mas Eko. Halo Mas Eko. Iya, halo. Mas Eko, bagaimana kabarnya hari ini? Semangatnya bagaimana Mas Eko? Alhamdulillah baik. Wow. Ini Mas Eko sudah di Indonesia apa masih di Jepang? Saya sudah di Indonesia, masih karantina. Oh, masih di karantina. Baik. Oke, Mas Eko, boleh sedikit diceritakan dong perjalanannya Mas Eko bisa sampai mendapatkan medali perak di Jepang. Perjuangannya melewati apa aja Mas Eko? Karena kan ini Olimpiade perdana saat pandemi ya, pasti kan banyak banget rangkaiannya dan segala macam yang berbeda, Mas Eko. Betul. Ya, yang pasti ya mungkin perjalanannya semua sama yang menghadapi persiapan ini dengan kondisi pandemi ya, dengan prokes yang harus ditaati gitu kan. Ya memang sedikit bisa dibilang kita jadi nggak all out gitu loh persiapannya. Memang ada
peraturan-peraturan tertentu kan. Terus ya ini kan yang bisa kita perbuat semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, karena memang dari pemerintah sendiri kan menginstruksikan yang utama kesehatan dan keselamatannya duluan gitu, karena dengan kondisi pandemi ini kan bahaya sekali, apalagi di Indonesia ini kan 2 bulan terakhir ini kan lagi tinggi-tingginya ya gitu. Iya, betul. Nah jadi pas lagi tinggi-tingginya pas kita mau ada keberangkatan ke Olimpik gitu, jadi agak sedikit terganggu sebenarnya. Tapi yang penting intinya kita berangkat dan pulang dalam keadaan sehat. Ya alhamdulillah masih ada medali juga, sudah luar biasa lah menurut saya. Oke. Oke, Mas Eko, dari umur berapa sih Mas Eko ini latihan latihan angkat besi, dan ada teknik khusus gak sih ketika latihan angkat besi ini bisa sampai terus setiap latihan tuh pasti meningkat gitu Mas Eko? Ya, saya mulai latihan di 12 tahun, di tahun 2001. Jadi kalau tadi bilang sampai sekarang sudah 20 tahun. Wow, banget ya. Ya, jadi awal-awal memang berlatihnya pasti tekniknya lebih dulu. Mungkin semua cabang olahraga itu kalau bagi saya yang utama penguasaan tekniknya dulu gitu. Setelah teknik baru masalah power, otot kan bisa dibangun pelan-pelan seiring waktu gitu kan. Tapi teknik dasar itu kan yang utama gitu loh. Tekniknya jadi harus dikuasain lebih dulu, skillnya dulu, dan baru pelan-pelan akan ditingkatkan untuk pembebanannya, kekuatannya, ototnya itu masih bisa berjalan gitu sih. Nah, Mas Eko, kenapa memilih angkat besi? Ya, kan banyak cabang olahraga ininya lain. nih, olahraga lain nih yang mungkin bisa Mas Eko Digelutin. Digeluti, tapi Digeluti, kenapa ya kan, akhirnya tapi memilih cabang olahraga angkat angkat besi, besi. Mas Eko? Mungkin kalau singkatnya bilang takdir ya Mas. Dari 12 tahun loh Mas Eko ya. 12 tahun. Berarti dari umur 12 tahun ya Mas Eko ya? Iya, jadi ya namanya anak-anak kan pasti saat ini lah ya, mungkin yang dulu zaman dulu mungkin anak-anak dulu pasti mainnya sepak bola ya. Benar. Nah itu pasti, jadi di lapangan, di halaman rumah, di sawah pasti main bola gitu. Nah cuma untuk masuk ke profesional seperti itu kan bisa bertanding kayak gitu kan harus sekolah sepak bola dulu kan. Nah, iya betul. Nah untuk masuk sekolah sepak bola butuh biaya lagi, SPP-nya, belum peralatannya gitu kan. Sedangkan untuk sekolah aja orang tua udah susahan gitu loh untuk biaya sekolah gitu kan. Nah jadi ya secara nggak sengaja lah gitu kan ketemu, karena kita tekadnya pengen punya piala gitu, apapun cabang olahraganya deh gitu loh. Ternyata ya itu diajak teman untuk nonton olahraga ini gitu loh. Saya juga awam dengan olahraga ini kan, nggak tahu juga gitu kan. Ya udah coba-coba aja, lama-kelamaan terbiasa, malah kita rajin latihan itu setiap bulan dapat bulan, setiap minggu malah dapat waktu gitu loh. Baik, Mas Eko, kalau dari Mas Eko sendiri untuk menjaga pola nutrisinya sampai saat ini boleh di-sharing Mas, kira-kira apa yang Mas Eko konsumsi? Ada treatment khususkah terhadap kesehatan? Gini, kalau saya sendiri tipe orang yang belum bisa ngatur tentang nutrisi ya, kayak kalori berapa, nanti harus makan protein berapa. Saya nggak pintar untuk hitung-hitungan seperti itu ya. Yang pasti yang dianjurkan kan mungkin sebulan atau 2 bulan sebelum bertanding itu mungkin mengurangi nasi putih, mengurangi yang berminyak, santan, nah hanya itu sih. Tapi kalau takaran saya nggak terlalu pintar menghitung. Jadi bagi saya yang penting protein ada gitu kan, nggak meningkatkan berat badan, itu sudah cukup bagi saya. Itu sulit banget buat kita ya. Menghindari minyak sulit. Dari minyak dan karbohidrat. Iya. Waktu di Jepang ada kendala nggak Mas? Iya, jadi kalau bagi kita kan agak ribet ya, setiap mau makan ditimbang dulu gitu kan, jadi repot gitu kan. Kalau emang kayak gitu kan cukup berapa ayam 1 ekor deh saya makan, daripada ditimbang-timbang kan. Ya. Betul. Mas Eko waktu di Jepang ada kendala nggak dari makanan, apa dari cuaca, dari yang tidak sesuai dengan iklim di Indonesia? Untungnya kalau di Olimpiade ini kan di Disney Hall-nya itu kan sudah lengkap ya gitu, jadi ada makanan Asianya, ada yang halal, lengkap ya Mas ya. Gitu. Mana jadi
Ya mungkin bedanya hanya di rasa gitu kan, mungkin kita sering suka pedas, nah mereka mungkin nggak terlalu pedas, mungkin hanya berbeda di situ gitu aja. Tapi kalau untuk persiapan pertandingan sebenarnya kita nggak terlalu nyari rasa, dan yang penting apa yang bermanfaat buat badan kita. Nah, itu dulu jadi pintar-pintar di sana. Mas Eko pernah mengalami cedera yang parah nggak sih selama latihan angkat Iya besi? kan, angkat besi itu masuk ekstrim ya. Berat Iya. banget itu. Kita ngangkat berat saja udah ngeluh Mas Eko. Iya. Kalau cedera mungkin semua cabang olahraga bagian teknik dunia pasti mengalami semua ya. Itu diri karena untuk bisa pendobrak apa ya lini kan otomatis harus berani nekat gitu kan. Dan itu kadang resikonya mesti ada cedera gitu kan. Nah, masalah cedera tersebut kan ya memang di Olimpiade di London itu gitu. Nah itu saya persiapan dan bertanding dan kondisi tulang kering saya pecah gitu. Oke Mas Eko, tadi saya mau nanya target tapi yang pasti Mas Eko pasti targetnya ingin dapat emas, medali emas ya kan? Nah, Iya. pertanyaan saya ubah aja. Saya ingin Mas Eko semangatin tuh anak-anak muda yang sekiranya ingin menjadi atlet. Karena kan kayak kalau zaman dulu tuh orang-orang kalau mau jadi atlet dari kecil, kayak orang tua kayak nggak setuju atau apa gitu. Nah sekarang Mas Eko kan telah menunjukkan jadi atlet itu menjanjikan loh untuk negara ini, untuk Indonesia. Gimana caranya Mas Eko untuk menyemangatin anak-anak muda yang ingin menjadi atlet Mas Eko? Ya, yang penting kalau memang ingin menjadi atlet harus dibulatkan tekadnya dulu, karena memang perjuangan dan pengorbanan itu nggak gampang dan sedikit ya, karena memang waktu juga apa namanya nggak bisa diberi, jadi jangan setengah-setengah. Satu. Kedua, kalau memang sudah terjadi olahraga itu punya tekad atau punya mimpi yang tinggi, jangan takut bermimpi ya, karena kita berawal dari mimpi tapi harus kita buktikan gitu kan, harus kita kejar gitu. Nah masalah dari situ nanti pasti ada dong yang apa namanya membimbing ya, di pelatih pembinaan itu pasti ada. Nah dari ya, kalau dulu mungkin memang apalagi di angkat besi mas, jadi dulu mitosnya kan udah angkat besi nanti nggak bisa tinggi gitu kan, nanti ada yang perempuan mungkin kehambat untuk bisa punya turunan kayak gitu, itu mitos menurut saya gitu kan. Jadi masalah tinggi atau rendahnya atlet itu kan tergantung keturunan sebenarnya gitu loh. Nah sekarang kalau dulu mungkin apresiasi dari pemerintah mungkin tidak seperti sekarang gitu. Makanya orang tua itu ketakutan kalau anaknya jadi atlet kan masa depannya masih tidak jelas gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini sudah lebih baik dari asosiasi, kemudian sudah tahu tingkatan dari sisi game dan Olimpiade apa. Dan setelah dapat itu pun ada juga pegawai negara saat ini gitu kan. Tapi itu semua harus jadi apa ya? Itu semua harus punya medalinya gitu kan, juara dulu gitu. Kalau nggak juara nggak akan dapat gitu loh. Jadi jangan mikir kepingin ini tapi melupakan apa ya tujuannya itu apa. Nah itu kan di dalam latihan Target ya Mas Eko ya. Iya target, dan di balik itu nggak gampang pastinya, di balik itu nggak gampang perjalanannya. Makanya saya bilang harus ditekadin, tekadnya harus dibuatin dan penting karena berkorban waktu kita yang mungkin teman-teman semua saat ini bisa nongkrong, bisa kumpul, bisa apa, kita nggak bisa, hanya bisa istirahat, latihan bisa beriman lagi seperti itu setiap hari. Oke, Mas Eko. Jadi kalau setengah-setengah kasihan gitu kan, sudah hilang waktu, prestasinya pun nggak dapat gitu. Betul, kalau tidak ada target ya. Jadi ngabisin waktu gitu. Mas Eko, satu pertanyaan lagi nih Mas Eko. Mas Eko, kira-kira bangsa Indonesia masih akan menyaksikan kiprah Mas Eko kan nanti di Paris 2024? Wow. Dan buat Mas Eko sendiri, kira-kira support pemerintah bagaimana Mas Eko? Oh ini ya. Iya, sejauh ini memang saya sendiri kita memang kepingin emas ya, di sini. Cuma kita nggak bisa pikirin dengan kondisi nanti di 2024 apakah bisa atau tidaknya. Kita akan lihat ke sana. Dan itulah juga untuk Olimpiade ini kan ada kualifikasi juga kan. Jadi kita akan coba untuk ikut kualifikasinya dulu untuk bisa lolos ke sana. Kalau masalah nanti targetnya seperti apa, kita akan lihat di Olimpiadenya nanti. Kalau sekarang kan kita masih belum bisa bicara ya Mas. Yang pasti saat
ini fokusnya untuk ke Asian Games tahun depan. Gitu. Karena tahun depan masih Asian Games dan lawannya pun sama seperti di Olimpiade kemarin, Asia semua kan. Iya. Gitu. Intinya Mas Eko masih tetap bertekad untuk lanjut ya Mas Eko ya. Semangat terus Mas Eko. Iya, betul. Karena memang banyak dukungan juga, masih dukungan, ayo dong sekali lagi biar COVID 5 kali gitu kan. Kita akan berusaha ke sana gitu kan, mudah-mudahan bisa bersaing dengan kondisi mungkin di usia yang udah lebih bertambah lagi ya, mudah-mudahan masih Amin. bisa, gitu. Amin. Siap Mas Eko, terima kasih. Terima kasih, Mas Eko. Banyak sekali yang kami pengen tanyakan Mas Eko, tapi karena waktu kami harus sudahi dulu. Ini sejarah juga buat kita bertiga berbicara dengan Mas Eko. Selain Mas Eko sudah menciptakan sejarah buat Indonesia, kami juga bangga Mas Eko. Terima apresiasi kami ya Mas Eko ya. Terima kasih Eko. Terima kasih sudah membanggakan Indonesia Mas Eko. Iya, sudah kewajiban kita sebagai atlet. Oke, terima kasih Mas Eko. Nah, itu dia tadi. Bincang-bincang kita dengan Mas Eko ya. Banyak banget inspirasi yang kita dapat ya. Kita ngobrol sama peraih medali loh. Kapan lagi? Tapi nggak sih dada kalian? Kita bukan apa-apa. Oh ya, kalian termotivasi nggak untuk jadi atlet? Jadi umur sekarang kayaknya menunda. Ini tidak ada lagi, kita dengar lagu aja. Umur sekarang sepertinya tidak, tapi akan menular ke anak-anak. Lagu. MG Radio Network. More than just news.